Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Adrian. Perkenalkan, nama saya Anggi Melinda Putri dengan NIM 952024059. Di sini saya dari jurusan pariwisata, prodi pengelolaan perhotelan. Saya membuat video ini untuk menjawab atau menjelaskan jawaban dari soal agama nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini kami disuruh menjelaskan tentang 3 pendekatan substansi agama. Yang pertama itu ada pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Lalu yang kedua ada kajian ilmu dan isi. Lalu yang ketiga itu ada kajian tujuan didatangkannya syariat Islam. Jadi yang pertama ini ada kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pendekatan ini lebih berfokus kepada pemahaman mendalam tentang tulisan suci yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan dengan kita membaca atau memahami isi atau arti dari setiap tulisan itu, kita secara tidak langsung, kita sebagai umat Islam itu sudah mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam kitab suci Al-Quran ini sudah mengandung sumber utama ajaran tentang Islam. Sedangkan sejarah Islamnya itu ini mengandung kompleks atau cerita yang lebih mendalam lagi. Itu bisa memberitahu kita bahwa bagaimana cara Islam itu ada dan bisa memberikan kita petunjuk, dan bagaimana cara kita menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua ada kajian ilmu dan isi. Dalam pendekatan ini melibatkan penerapan berbagai disiplin ilmu dan cara kita serta mengembangkan ajaran Islam, termasuk tafsir Al-Quran, fikih atau hukum Islam, juga termasuk usul fikih, yaitu prinsip-prinsip hukum dalam Islam, serta cabang-cabang ilmu lainnya itu seperti hadis, akhlak, dan teologi. Pada pemahaman ini itu juga pemahamannya lebih luas dan lebih mendalam lagi tentang isi dan ajaran Islam. Ini juga agak mirip sama yang kayak kajian yang pertama, karena di sini juga menyediakan juga cara bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga atau yang terakhir ini itu ada kajian tujuan didatangkannya syariat Islam. Jadi untuk pendekatan ini lebih berfokus kepada pemahaman tujuan-tujuannya didatangkannya syariat Islam, atau kita dikenal sebagai maqasid al-syariah. Jadi tujuan syariat itu sendiri adalah untuk melindungi, memelihara 5 aspek utama kehidupan manusia. Ada 5, yaitu yang pertama itu ada menjaga agama, hifz ad-din, agar manusia tetap beribadah dengan benar dan tidak menyimpang dari tauhid. Lalu yang kedua ada menjaga jiwa, hifz an-nafs, agar kehidupan manusia terlindungi dan terhormat. Yang ketiga ada menjaga akal, hifz al-aql, agar manusia dapat berpikir sehat, menghindari hal yang merusak akal seperti khamar. Yang keempat, menjaga keturunan, agar generasi tetap terjaga melalui aturan pernikahan yang sah dan larangan zina. Lalu yang kelima ada menjaga harta, agar kepemilikan terlindungi serta terhindar dari pencurian dan perampasan. Jadi dengan memahami tujuan ini, umat Islam dapat mengendalikan hukum dan ajaran Islam itu secara relevan sesuai dengan kebutuhan zaman, dan dengan yang utama itu dengan tujuan sesuai dengan syariat Islam. Jadi kesimpulannya itu 3 pendekatan substansi agama, yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam, lalu kajian ilmu dan isi, serta kajian tujuan didatangkannya syariat Islam, pada dasarnya saling melengkapi. Melalui pendekatan ini umat Islam dapat memahami ajaran secara lebih mendalam, baik dari sumber utamanya dari disiplin ilmu yang berkembang maupun dari tujuan diturunkannya syariat. Dengan begitu ajaran Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang relevan, membawa kemaslahatan dan bisa diamalkan sesuai kebutuhan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.